Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Bu Faning berharap kabar kalian semuanya dalam keadaan baik dan selalu dilimpahkan kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia ini. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Faning mengingatkan untuk absensi terlebih dahulu di absensi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam terlebih dahulu di aplikasi e-learning, yaitu media atau tempat pembelajaran kita. Untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini, materinya adalah tentang tokoh ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelum Bu Faning memaparkan semua materi, terlebih dulu Bu Faning di awal ini akan memberikan garis besar apa saja yang akan Bu Faning sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah materi pembelajaran, yang ketiga adalah kesimpulan dari keseluruhan materi yang saya paparkan nanti, yang keempat adalah penilaian atau umpan balik dari materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan nama-nama beserta biografi singkat ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan perilaku semangat belajar dari para ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan karya para ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Berikutnya, kita menginjak langsung ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmuwan dalam bidang kedokteran, ilmuwan dalam bidang filsafat, ilmuwan dalam bidang kimia dan matematika. Oke, kita langsung mempelajari nama-nama ilmuwan dalam bidang kedokteran. Yang pertama yaitu Ali ibnu Rabbani At-Tabari. Beliau adalah seorang ilmuwan yang mahir dalam berbahasa Syria dan Yunani, yaitu dua bahasa yang menjadi sumber atau tradisi pengobatan kuno. Karya besar beliau adalah ensiklopedia kedokteran yang berjudul Firdaus Al-Hikmah, yang beliau tulis setelah beliau memeluk agama Islam. Ilmuwan Muslim dalam bidang kedokteran yang kedua adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, Ibnu Sina. Ibnu Sina di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah berhasil atau sudah mampu menghafal Al-Quran. Selain itu, beliau juga mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Ibnu Sina atau Avicenna adalah ilmuwan Muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Ilmuwan Muslim pertama dalam bidang kedokteran yang mula-mula mempraktekkan pembedahan dan menjahitnya. Beliau juga dikenal sebagai seorang dokter ahli jiwa atau kalau sekarang terkenal dengan nama seorang psikoterapi. Karya monumentalnya dalam dunia kedokteran berjudul Al-Qanun fi At-Tib. Buku ini dijadikan sebagai buku panduan bagi mahasiswa kedokteran pada abad 12 sampai abad ke-17. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang nomor 3 adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, atau orang barat mengenalnya dengan nama Ar-Razi atau Ar-Rozes. Karya beliau adalah sebuah tulisan hasil penelitian yang beliau kumpulkan jadi satu dan diberi judul dengan nama judul Al-Hawi. Buku karya tulisan beliau yang terkenal berjudul Fi al-Judari wal-Hasbat, yaitu yang membahas tentang penyakit campak dan penyakit cacar,
yang diterjemahkan juga dalam bahasa Latin. Ilmuwan berikutnya yang kita bahas adalah ilmuwan Muslim dalam bidang filsafat. Yang pertama adalah Abu Musa Yusuf Ya'qub bin Ishaq al-Sabah al-Kindi. Mengapa dinamakan al-Kindi? Karena memang beliau adalah berasal dari salah satu suku Arab, yaitu suku al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan Muslim dalam bidang filsafat yang terkenal sangat cerdas, atau orang mengenal dengan nama ilmuwan yang berotak encer. Beliau menguasai 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Yunani, Suryani, dan bahasa Arab. Al-Kindi adalah seorang filosof Muslim pertama. Karyanya berjumlah kurang lebih sekitar 270 buah yang dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, dan lain sebagainya. Karya beliau dalam bidang filsafat adalah Risalah fi Madhal al-Mantiq fi Istifa al-Qawahfi yang berisi tentang sebuah pengantar logika. Ilmuwan dalam bidang filsafat yang berikutnya adalah Abu Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi al-Syafi'i, atau orang mengenalnya dengan nama Imam al-Ghazali. Beliau lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia. Karena kecerdasannya inilah Imam al-Haramain, guru beliau, guru Imam al-Ghazali, mengatakan bahwa Al-Ghazali adalah lautan tak bertepi. Al-Ghazali menulis banyak sekali kitab-kitab atau karya-karyanya sangat banyak sekali, meliputi bidang ilmu yang populer yang ada pada zamannya, di antara tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, fikih tasawuf, mantik, filsafat, dan lain sebagainya. Bahkan karya-karya beliau dalam bidang ilmu agama dijadikan rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa Muslim saat ini. Ilmuwan berikutnya dalam bidang filsafat yaitu Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawayh, atau dikenal dengan nama Ibnu Miskawayh atau Maskawayh. Ibnu Miskawayh selain dikenal sebagai seorang sejarawan besar, beliau juga dikenal sebagai seorang filosof yang terkenal. Karyanya diantaranya adalah Risalah fi al-Lazza wa al-Alam, Risalah fi al-Tabiat, Risalah fi Jauhar, Risalah fi Jobar an-Nafs, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah ilmuwan Muslim dalam bidang kimia dan matematika. Yang kita bahas pertama adalah ilmuwan Muslim dalam bidang kimia yang bernama Abu Musa Jabir bin Hayyan. Abu Musa Jabir bin Hayyan, orang Barat mengenalnya dengan nama Geber. Sumbangan terbesar Abu Musa Jabir bin Hayyan atau Geber di dunia ilmu pengetahuan adalah dalam bidang kimia. Karya-karya beliau yang sangat fenomenal antara lain adalah Al-Kimya, Kitab Al-Saben, Kitab Ar-Rahmah, dan lain sebagainya. Ilmuwan terakhir yang kita bahas pada materi kali ini adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dunia Barat menamainya sangat banyak sekali untuk ilmuwan Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Antara lain Al-Khawarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Ahawismi, Al-Harizmi, Al-Khwarizmi, dan Al-Khwarizmi. Al-Khawarizmi memperkenalkan cabang-cabang ilmu matematika seperti geometri, aljabar, aritmatika. Dan beliau juga adalah seorang ilmuwan dalam bidang matematika yang menemukan angka 0. Bahkan pengetahuan matematika yang menghasilkan konsep-konsep matematika yang saat ini masih digunakan sampai sekarang. Nah, anak-anak, dari paparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah itu ada 8 dan terbagi menjadi 3 ilmuwan. Yang pertama adalah ilmuwan dalam bidang kedokteran, 3 ilmuwan dalam bidang filsafat, 1 ilmuwan dalam bidang kimia, dan 1 ilmuwan dalam bidang matematika.
kepribadian, akhlak baiknya, akhlak terpujinya para ilmuwan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua, inspirasi bagi pelajar saat ini untuk jadikan semangat belajar yang begitu kuat, untuk jadikan motivasi belajar. Kesimpulan yang terakhir adalah masing-masing ilmuwan itu memiliki karya-karya yang fenomenal yang menjadi dasar pembelajaran ilmuwan saat ini. Oke, berikutnya adalah tahap penilaian. Jadi dari paparan di atas untuk mengambil umpan balik, Bu Fanning akan memberikan sebuah tugas yang bentuk tugasnya adalah soal esai. Soal esai itu sudah saya siapkan untuk kalian semua di e-learning. Jadi nanti kalian ketika membuka e-learning, kalian bisa membuka CBT, langsung membuka CBT di kuis, nanti akan ada sebuah pertanyaan seperti ini. Dan nanti tolong dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pemaparan materi sejarah kebudayaan Islam kali ini. Jika dari kalimat di atas ada salah, Bu Fanning mohon maaf. Dan satu pesan dari Bu Fanning untuk kalian semua kelas 8, jaga kesehatan di rumah, rajin olahraga, patuhi nasihat orang tua, dan tak lupa istiqomah membaca Al-Quran dan sholat duha. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.